Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ulangan, pelajaran keempat, Yesus saudara setia kita. Sabat petang, ayat hafalan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 1 berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah, penguasa atas para malaikat, dan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dalam Ibrani 2, Yesus adalah anak manusia yang dibuat lebih rendah dari para malaikat dan yang mengadopsi sifat manusia dengan segala kelemahannya, bahkan sampai pada titik kematian. Dalam Ibrani 1, Allah berkata tentang Yesus, "Anakku, engkau." Dalam Ibrani 2, Yesus menyebut anak-anak manusia sebagai saudara. Dalam Ibrani 1, Bapa menyatakan kedaulatan ilahi anak. Dalam Ibrani 2, anak menegaskan kesetiaannya kepada Bapa. Dalam Ibrani 1, Yesus adalah Tuhan, pencipta, pemelihara, dan penguasa ilahi. Dalam Ibrani pasal 2, Yesus adalah imam besar manusia, penyayang dan setia. Singkatnya, gambaran Yesus sebagai saudara yang setia dan penuh belas kasihan digambarkan dalam gambaran tentang anak sebagai perwujudan akhir dari Allah pencipta yang kekal. Pandangan umum dan tema pelajaran. Membandingkan kitab Ibrani pasal 1 dengan kitab Ibrani pasal 2 memberikan gambaran yang kontras. Dalam Ibrani pasal 1, Kristus lebih tinggi dari para malaikat. Sedangkan dalam Ibrani pasal 2, yang untuk waktu yang singkat, dia dibuat lebih rendah sedikit dari para malaikat. Dalam Ibrani 1, Kristus dekat dengan Allah di sebelah kanannya. Dalam Ibrani 2, Kristus dekat dengan manusia dan tidak malu menyebut saudaranya. Membandingkan prainkarnasi Kristus dengan sifat manusia, Kitab Ibrani mengatakan kepada kita bahwa Kristus mengadopsi daging dan darah untuk menjadi seperti kita. Kristus juga mati seperti kita manusia. Tetapi perbedaan besar antara kematian kita dan kematiannya adalah bahwa kematiannya mencapai apa yang tidak pernah bisa dicapai oleh kematian kita. Kematiannya membebaskan kita yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kristus sama seperti kita, namun berbeda dari kita. Dia benar-benar manusia, namun tanpa dosa. Seperti Musa yang memilih menderita daripada ketenaran, Kristus memandang rendah rasa malu menjadi manusia dan mati di kayu salib. Dia menjadi seperti kita sehingga kita bisa menjadi seperti dia. Betapa besarnya cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kita manusia. Kita menjadi seperti dia. Dia tidak pernah merasa malu terhadap kita. Bahkan mungkin kita menghinakannya di muka umum. Manusia melalui pencobaan dan ujian yang menghasilkan daya tahan dan akhirnya kedewasaan karakter. Paulus menggambarkan Yesus dengan cara yang serupa. Dia belajar ketaatan melalui apa yang dideritanya dan dijadikan sempurna. Bagaimana Yesus belajar ketaatan? Pada suatu saat, apakah dia pernah melakukan hal yang membuat sehingga ia tidak taat? Gagasan itu akan bertentangan dengan Ibrani pasal 4 ayat 15 yang mengatakan bahwa Yesus diuji dalam segala hal seperti kita, namun dia tidak berbuat dosa. Sepanjang minggu ini kita akan kembali belajar bersama-sama kelanjutan dari pelajaran sekolah sabat kita, di mana kita akan melihat bahwa Yesus itu adalah saudara kita. Ia adalah seorang saudara yang adalah juga sebagai penebus manusia, dan dia tidak pernah malu menyebut mereka. Mereka di sini adalah kita manusia, saudaranya. Bagaimana caranya sehingga ia tidak malu sedangkan kita manusia ini sering melakukan kejahatan yang sering menyakiti akan hatinya? Dan kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, tetapi dia menjelma menjadi manusia. Dia memiliki daging dan darah seperti kita, dan manusia disempurnakan melalui penderitaan Kristus. Kematian Yesus di kayu salib memberikan
kepastian, keselamatan bagi manusia, dan kepastian mengalahkan dosa. Dan pada akhirnya Yesus adalah teladan kita. Bagaimana caranya sehingga Ia dapat menjadi teladan kita, dan bagaimana caranya supaya kita adalah pengikut Kristus dapat memberikan teladan kepada sesama manusia? Kita akan pelajari bersama-sama sepanjang minggu ini. Itulah sebabnya marilah kita luangkan waktu kita, walaupun hanya sejenak, kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, sehingga kita dapat menemukan setiap jawaban daripada setiap pertanyaan kita terkait dengan pelajaran kita pada minggu ini. Dan kita akan semakin dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami untuk kami dapat meluangkan waktu kami setiap hari sepanjang minggu ini dan seterusnya mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Kami dapat menemukan kebenaran demi kebenaran di dalam pelajaran ini, dan iman kami akan terus dikuatkan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.